usolli fardo maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala takbir. Sudah sekian banyak para penista agama yang menghinakan Allah, menghinakan Nabi dan syariatnya. Mereka dengan sadar membuat video, membuat lelucon yang justru sangat menghinakan. Dan ketika umat Islam bertindak mendatangi mereka, jawaban mereka apa? Jawaban mereka cuma bilang hilaf dan mohon maaf. Cukup dengan materai 6.000 mereka bebas. Dan kalau ini dibiarkan, ingat, dan kalau ini dibiarkan, para penista agama dibiarkan, maka akan tambah marak para penista-penista agama di negeri ini. Untuk itu saya minta kepada yang berhak menegakkan hukum di negara ini, tegakkan hukum seadil-adilnya. Ingat, yang menghina Presiden Jokowi sama Maruf Amin di penjara. Tidak sedikit. Ada perlakuan beda dari aparat dalam penanganan kasus yang dilaporkan Dito Mahendra tersebut, saudara. Kemudian Pak Aziz Yanuar membandingkan ketika yang dilaporkan seorang ulama, seorang habaib, ya kan, maka aparat auto ciduk, auto langsung melakukan penangkapan. Na'udzubillah. Beda dengan kejadian Nikita Mirzani yang harus dipanggil berkali-kali, dikepung dan sempat didatangi ke rumahnya langsung. Malah sempat-sempatnya live streaming. Ya kan? Nah, ketika terlapornya ulama dan aktivis, ya kan, sangat-sangat berbeda perlakuannya. Kata Pak Aziz Yanuar, beliau lantas menyinggung soal keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini. Nah, ini kata beliau darurat keadilan. Keadilan mana keadilan? Ya beginilah, kalau keadilan berharap kepada aturan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha adil dan maha sempurna. Keadilan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala beserta hukum-hukumnya, syariat Islam secara kafah. Jadi mustahil kalau kita mengharapkan keadilan pada kasus Nikita Mirzani dan Habibana yang beda perlakuannya. Beda, sangat beda. Ini negeri muslim, ya kan? Mayoritas penduduknya muslim. Para pejabatnya juga kebanyakan muslim. Anggota DPR juga muslim, kebanyakan MPR muslim. Tapi sulit sekali menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan cara Islam. Karena Islam hanya dijadikan sebagai apa? Atribut kampanye nih, rame nih, ya kan? Atribut Islami. Ya. Tapi kalau solusi dalam Islam susah banget ya. Susah. Padahal nggak banyak tuh. Lumayan banyak banget tuh. Ya kan, nggak sedikit lah. Partai-partai Islam katanya. Tapi menemukan solusi kepada Islam susah ya. Ya karena banyak kepentingan, saudara. Banyak transaksional, pragmatis, preketek, pret, ya. Susah cari solusi dalam Islam. Padahal dalam hal keadilan, persangsian, hukuman, ya kan, hukuman itu dalam Islam diatur. Tapi nggak dipakai. Lantunkan niat sholat, Nikita Mirzani dianggap lecehkan agama Islam sampai ada yang sakit hati. Jakarta, artis Nikita Mirzani kembali menjadi sorotan warganet gara-gara ucapannya yang dianggap melecehkan agama Islam. Bermula dari akun video TikTok Liriticis Official 30. Ucapan Nikita dikecam dan disebut melecehkan agama sendiri. Dalam video itu, wanita berusia 35 tahun tersebut terlihat mengenakan baju kuning dan berbicara dengan leluasa sambil tersenyum. Nikita Mirzani lantas melantunkan niat sholat maghrib dengan suara keras. Ia juga terlihat tertawa di akhir ucapannya. Usolli fardol maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala takbir, tutur Nikita Mirzani sambil tertawa.
Tak hanya TikTok, video itu juga diunggah di media sosial Twitter dan akhirnya viral. Salah satunya, akun Twitter yang turut mengunggah adalah Haji Umar Sadat Hasibuan. Unggahan itu akhirnya mendapat kecaman dan seluruh warganet sepakat mengklaim Nikita Mirzani melecehkan agama Islam. Sontak, warganet membanjiri komentar. Kebanyakan warganet menyebut bahwa ucapan Nikita Mirzani bukan hanya tidak sopan, tapi sudah masuk ke ranah melecehkan agama Islam. Astagfirullah, bacaan sholat kok dipakai bahan candaan. Sakit hatiku mendengarnya, ujar warganet. Astagfirullah, kok malah dijadikan mainan, kata warganet. Ini sih namanya pelecehan agama Islam, iya enggak sih, ucap warganet. Dia sedang mencandai Allah dengan ketenarannya. Allah Maha mengetahui kapan hidayah diberikan atau kapan murkanya diturunkan, tulis warganet. Merasa tak bersalah, Nikita tak takut. Nikita Mirzani mempersilahkan siapa saja melaporkannya ke polisi terkait video yang dinilai menghina bacaan sholat. Dia mengaku tidak takut. Jadi, untuk kalian yang mau melaporkan saya, silahkan saja, kata Nikita di Instagram Story. Namun, dia mengancam akan menyeret para pelapor itu bila aduan mereka tidak bisa diproses oleh polisi. Menurut Nikita, jika laporan itu tidak diproses oleh polisi, berarti orang-orang yang menuding hanya melakukan provokasi, membikin gaduh saja, ujar Nikita. Menurut Nikita, rekaman yang dianggap menghina bacaan sholat itu merupakan video saat dirinya berseteru dengan salah satu artis. Dia mengaku tidak berniat menghina agama Islam. Waktu itu gue sedang berseteru dengan salah satu selebritis dan kalian tahulah siapa itu. Tiba-tiba ada pembenci gue atau komplotan-komplotan yang tidak suka sama gue memotong video tersebut jadi seolah-olah melecehkan, mengeye-ngeyekan agama Islam, ungkapnya. Nikita mengaku punya video versi lebih lengkap sehingga berani menantang orang-orang yang mengancam akan melaporkannya ke polisi. Ya laporin aja yang banyak deh, kalau perlu semuanya laporin gue, nggak ngaruh lah, kan ada video aslinya, gue punya fullnya, santailah. Kan kalau dilihat dari fullnya tidak begitu alur ceritanya, imbuh Nikita. Nikita Mirzani bicara soal masalahnya dengan Baim Wong. Nikita Mirzani kembali bicara soal Baim Wong. Menurut Nikita, sebenarnya dia tidak pernah bermasalah dengan suami Paula Verhoeven tersebut. Baim, kata dia, bahkan sempat mengikuti akun Instagramnya. Sebenarnya ya Om Ded, gue sama Baim tidak ada masalah pribadi. Sebetulnya dari dulu baik-baik saja sama dia. Dia sempat follow Instagram gue nggak pernah follow Instagram dia waktu itu, kata Nikita Mirzani dalam podcast Deddy Corbuzier. Namun Nikita merasa sifat Baim Wong berubah saat dia meminjam kru YouTube-nya Claim yang sekarang menjadi karyawan Nikita. Ibu 3 anak ini menceritakan kejadiannya awal bermasalah dengan Baim Wong. Entah kenapa nih orang jadi berubah gara-gara satu masalah. Jadi gini, waktu itu gue inget banget mau pergi umroh. Gua mau pergi ke Korea. Gua tanyain, lo pergi umroh bawa tim? Enggak. Dia bilang gitu kan, kata Nikita. Nah gue bilang sama Baim Wong, boleh enggak gue pinjem lam kru Baim Wong pula. Gue izin tuh sama Baim, boleh enggak gue pinjem satu kru lo si lam, karena sebelum kerja sama Baim, lam teman gue di
Trans TV, dia pegawai sana, otomatis gue udah kenal dong secara pribadi sifatnya gimana. Imbuh nih kita. Ini permasalahannya Baim memperbolehkan Nikita membawa Iam ke Korea untuk membuat konten kerjasama dengan salah satu rumah sakit. Nikita mengaku membawa tim Baim sekitar 5 hari. Ia juga mengucapkan terima kasih dan mengembalikan kru kepada Baim. Jadi gue nggak ada masalah pribadi, sebetulnya gue nggak lama di Korea sekitar 4-5 hari. Dia juga masih akan pulang ke gue lagi di Jakarta. Terus Iam gue balikin terima kasih segala macam kata Nikita. Nikita mengatakan Iam kru Baim sakit tak lama setelah pulang dari Korea. Iam kata Nikita sampai dirawat di rumah sakit. Pindang layang pindang tongkol 5.050.